judul Pengadilan Negeri Ambon kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku pada PT Tanimbar Energi tahun anggaran 2020 hingga 2022. Ketiga saksi diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak pukul 15 WIT hingga pukul 22:16 WIT pada Jumat 13 Februari. Pemirsa, selengkapnya terkait persidangan, kita akan terhubung dengan jurnalis Tribun Ambon dengan rekan Maula Pelu. Silakan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Nurma dan para Tribuners dimanapun berada. Perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyertaan modal pada PT Tanimbar Energi Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020-2022 kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Sidang kali ini beragenda pemeriksaan saksi. Jaksa penuntut umum bersama dengan Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Maluku bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar menghadirkan 3 saksi, yakni saksi Ucok Poltak Hatujulu selaku aparatur sipil negara yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya Suci selaku Kepala Bidang Keuangan BPKAD serta Daniel Panumbi selaku Kepala Sub Bidang Keuangan BPKAD. Ketiga saksi ini diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak 15.00 waktu Indonesia Timur hingga pukul 22.16 waktu Indonesia Timur pada Jumat 13 Februari 2026. Persidangan kali ini dipimpin Hakim Marta Maitimu didampingi Hakim Agus Hairullah dan Hakim Paris Edward Nadek masing-masing selaku hakim anggota. Di hadapan majelis hakim, Ucok menegaskan bahwa proses pengusulan penyertaan modal, dokumen rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PT Tanimbar Energi tidak diusul secara lengkap. Ia menyoroti terkait dengan praktik pembayaran gaji menggunakan dana penyertaan modal. Menurut dia, penggunaan tersebut tidak dibenarkan karena tujuan utama penyertaan modal adalah memperkuat kapasitas usaha perusahaan daerah itu, bukan menutup biaya operasional secara rutin. Ucok pula menegaskan perolehan PI bukan merupakan ranah badan usaha milik daerah PT Tanimbar Energi, melainkan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Keterangan ini menurut jaksa memperlihatkan adanya batas peran yang semestinya dipahami sejak awal dalam pengelolaan badan usaha milik daerah. Sementara itu, 2 saksi lainnya yakni Daniel Panumbi dan Suji Siwabesi dalam kapasitasnya sebagai aparatur badan pengelola keuangan dan aset daerah memperkuat keterangan sebelumnya. Mereka menjelaskan bahwa setiap pencairan dana penyertaan modal wajib berpedoman pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan. Menurut para saksi, mekanisme pencairan tidak dapat dilakukan di luar skema anggaran yang sah, karena APBD menjadi dasar hukum utama dalam setiap pengeluaran keuangan daerah. Keterangan para saksi dinilai memperjelas bahwa persoalan penyertaan modal PT Tanimbar Energi tidak semata-mata berada pada tahapan pelaksanaan, tetapi telah bermula sejak perencanaan, penetapan peran, hingga kepatuhan terhadap dokumen anggaran. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Garuda Sakti Viratama sebagai JPU dalam perkara ini dan juga kasih intel Kejari Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan fakta hukum serta secara objektif dalam setiap tahapan pembuktian di persidangan nantinya. Proses tersebut dilakukan sesuai koridor hukum guna memastikan pengelolaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Hingga saat ini telah belasan saksi yang diperiksa setelah sidang dakwaan pada Jumat 12 Desember 2025 lalu. Mulai dari komisaris, pejabat daerah, hingga Bupati aktif Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Rizky Jawarisa, telah diperiksa dalam perkara ini. Tentu agenda persidangan yang terus bergulir ini
akan menjawab siapa yang berperan dan bertanggung jawab tentunya dalam pengelolaan anggaran miliaran rupiah ini. Bahwa perkara ini ada 3 terdakwa, yakni Petrus Fatlolon selaku mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Bupati Maluku Tenggara Barat periode 2017-2022 yang nomenklatur telah berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak 2019. Petrus Fatlolon dalam perkara ini disebutkan sebagai pengendali atau pemegang saham PT Tanimbar Energi. Selanjutnya Johanna Joyce Jolita Lololuan yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Tanimbar Energi 2019-2023 dan Karel Lusnarnera selaku Direktur Keuangan 2019 dan 2023. Perkara tersebut berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, perbuatan ini merugikan keuangan negara sebesar 6,2 miliar lebih. Nilai kerugian ini sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit perhitungan keuangan negara melalui Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Nurma di studio. Terima kasih rekan Maula dan selamat bertugas kembali. Saya sendiri telah mempresentasikan sesuai dan RKI dalam proses. Otomatis di dalam proses adalah keputusan tertinggi di dalam PUD dan itu disetujui di dalam berita acara proses. Terus yang kapan? Kemudian selesai masuk ke seleksi administrasi, beberapa orang telah dinyatakan lulus. Kemudian masuk ke tahapan berikutnya yang tadi disampaikan Kakak. Nah itu pada tahapan presentasi oleh masing-masing calon, kemudian wawancara dengan pemegang saham, dan kami lakukan sesuai mekanisme. Nah ini yang sudah diloloskan dari tahapan verifikasi administrasi berkas, apakah yang dinyatakan lolos ini memang sudah memenuhi syarat tidak memiliki hubungan kekeluargaan? Sebagai tim seleksi, ada juga Bapak Teo Sabono dan Bapak Edwin Tomasoa. Benarkah tadi dalam Bukan sebagai tim seleksi, tapi hadir dalam grup selfie. Pak Ucok, pada tanggal 16 Oktober 2020, saudara menulis berita di media Laskar Maluku pada tanggal 16 Oktober dengan judul pendirian anak perusahaan BUMD Tanimbar Energi adalah merupakan kebutuhan. Apakah ini benar? Benar, dan saya klarifikasi ya. Bukan saya tanya dulu. Benar saya menulis. Oke, benar ya? Benar. Cukup. Nanti kemudian di pembuktian saya membuktikan ini. Terima kasih yang mulia. Menunjuk badan usaha milik daerah Provinsi Maluku sebagai penerima dan pengelola PILAI. Surat itu kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kabupaten Kepulauan Tanimbar berjuang atau berproses sampai ke kementerian, lalu disepakatilah di kementerian setiap manusia diberikan kesempatan untuk menilai dari semua pertanyaan yang disampaikan oleh masing-masing anggota. Jadi satu anggota bertanya, menguji. Bukan diundang. Oh, yang itu anak perusahaan. Ya, bosnya bukan perusahaan. Iya, Pak.
tentang pembagian PI 30 ke provinsi, 30 ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 30 ke Maluku Barat Daya, dan 1% ke 9 kabupaten kota. Dalam ranah ini Pak Jaksa, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.